Nepal negara di Asia Selatan. Nepal, secara resmi Republik Demokratis Federal Nepal, bahasa Nepal, diromawikan menjadi Sanghya Loktantrik Ganatantra Nepal, merupakan negara terkurung daratan di Asia Selatan. Terletak di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal berbatasan dengan Tiongkok, daerah otonomi Tibet, di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Negara Nepal dibentuk melalui Persatuan Nepal pada 21 Desember 1768. Prithvinarayan Shah menjadi raja pertama. Nepal merdeka dari Inggris pada 21 Desember 1923. Sebelumnya, negara yang terletak di Himalaya ini berstatus protektorat setelah dikalahkan Inggris dalam Perang tahun 1815. Pada tahun 1990, Nepal mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 2008 kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan Nepal berubah menjadi negara Republik Federal yang sekuler. Meskipun luas wilayahnya kecil, negara ini memiliki lanskap yang bervariasi, mulai dari terai yang lembab di selatan sampai Himalaya yang tinggi di utara. Nepal memiliki 8 dari 10 puncak tertinggi dunia, termasuk Gunung Everest dekat perbatasan Tiongkok. Kathmandu merupakan ibu kota dan kota terbesar. Selain itu Nepal merupakan satu-satunya negara yang memiliki bendera dengan bentuk yang unik, yaitu 2 buah segitiga siku-siku. Kata Nepal diyakini oleh para ahli berasal dari kata Nepa, yang mengacu pada kerajaan Newar. Dalam bahasa Sanskerta, Atharvaveda Parisista, dan prasasti periode Gupta, negara ini disebut sebagai Nepala. Newar di Nepal, penduduk lembah Kathmandu dan perlengkapannya, dilakukan disebut sebagai Nepa, sebelum munculnya dinasti Shok. Legenda setempat mengatakan bahwa seorang Hindu yang bijak bernama Ne berdiri sendiri di lembah Kathmandu pada zaman prasejarah dan bahwa kata Nepal muncul sebagai tempat yang terlindung, pala dalam bahasa Sanskerta, oleh orang bijak Ne. Etimologi rakyat ini nama Nepal berarti, negara dipelihara oleh Ne. Dia dikatakan telah melakukan upacara keagamaan di Teku, pada pertemuan yang Bagmati dan sungai-sungai Bisnumati dan telah memilih seorang gembala sapi yang saleh untuk menjadi yang pertama dari banyak raja dari dinasti Gopala. Dia adalah penguasa dikatakan telah memerintah Nepal selama lebih dari 500 tahun. Dia memilih Buktaman menjadi raja pertama di garis Gopala, gembala sapi, dinasti. Dinasti Gopala dikatakan telah memerintah selama 621 tahun. Yakshya Gupta adalah raja terakhir dari dinasti ini. Namun, menurut Skanda Purana, resi yang disebut Ne atau Nemoni dulu tinggal di Himalaya. Dalam Purana Pashupati, ia disebut sebagai seorang santo dan pelindung. Dia dikatakan telah berlatih meditasi di Bagmati dan Sungai Kesavati dan telah mengajar di sana. Nepal pertama kali disebut di dalam Atharvaveda Pariyaya sebagai tempat yang mengekspor selimut. Tempat ini juga disebut dalam Atharvashirsha Upanishad. Dalam pilar Allahabad karya Samudragupta, Nepal disebut sebagai sebuah negara perbatasan. Skanda Purana juga memiliki sebuah bab terpisah, dikenal sebagai Nepal Mahatmya, yang menceritakan keindahan dan kekuatan Nepal secara detail. Nepal juga disebut dalam teks Shindu, misalnya Narayana, Puja, legenda dan teks kuno yang menyebut daerah yang kini dikenal sebagai Nepal ada hingga abad ke-30 sebelum Masehi. Kaum Gopal Bansa kemungkinan besar merupakan salah satu penghuni lembah Kathmandu yang paling awal. Pemimpin Nepal yang paling awal adalah kaum Kirata, kerajaan Kirata, kaum yang sering disebut dalam teks-teks Hindu. Mereka memimpin Nepal selama berabad-abad. Berbagai sumber menyatakan keberadaan setidaknya 32 raja Kirata. Pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi, terdapat berbagai kerajaan kecil dan konfederasi klan di daerah selatan Nepal. Dari salah satunya, kota Sakya, lahirlah seorang pangeran yang kemudian melepaskan statusnya untuk menjalani hidup asketik.
mendirikan Buddhisme, dan kemudian dikenal sebagai Gautama Buddha. Secara tradisional, ia diketahui hidup pada 623 sampai 543 SM. Pada 250 sebelum Masehi, daerah-daerah selatan masuk ke dalam pengaruh kerajaan Maurya dari India Utara. Kemudian, daerah ini menjadi kerajaan bawahan kerajaan Gupta pada abad ke-4 SM. Kerajaan Nepal digambarkan secara mendetail di dalam tulisan seorang biksu Buddhis Tiongkok, Xuanzang, yang diketahui berasal dari sekitar tahun 645. Prasasti batu di lembah Kathmandu adalah sumber penting sejarah Nepal. Setelah dinasti monarki Kirat, raja-raja dinasti Lichavi memimpin Nepal. Konteks Ksatria Suryavanshi menciptakan rezim baru setelah mengalahkan kaum Kirat dapat ditemukan di beberapa genealogi dan Purana. Hingga kini, masih belum jelas kapan dinasti Lichavi mulai berdiri di Nepal. Menurut pendapat Baburam Acharya, sejarawan besar Nepal, dinasti Lichavi mulai memimpin secara merdeka dengan cara mengalahkan negara Kirati yang sudah ada di Nepal sekitar tahun 250. Dinasti Lichavi kemudian mulai mundur di akhir abad ke-8, dan dilanjutkan dengan era Newar atau Takuri. Raja-raja Takuri memimpin negeri ini hingga pertengahan abad ke-12. Raja Rathavdev konon mendirikan dinasti ini pada bulan Oktober tahun 869 Raja Rathavdev juga memulai Nepal Sambat. Di awal abad ke-12, mulai ada pemimpin Nepal Barat jauh yang namanya memiliki akhiran sufiks bahasa Sanskrit, Mala, yang berarti pegulat. Raja-raja ini mengonsolidasi kekuatan mereka dan memimpin selama 200 tahun, hingga kerajaan ini akhirnya terpecah menjadi dua lusin kerajaan kecil. Dinasti Mala lain, yang dimulai dengan Raja Jayastiti muncul di lembah Kathmandu pada akhir abad ke-14. Sejak saat itu, bagian pusat Nepal kembali dipimpin secara terpusat. Pada tahun 1482, daerah Nepal terbagi menjadi 3 kerajaan, Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur. Di pertengahan abad ke-18, Prithvi Narayan Shah, seorang raja Gurkha, mulai mendirikan apa yang kini dikenal sebagai Nepal. Ia memulai misinya dengan mengamankan netralitas kerajaan-kerajaan di pegunungan sekitar. Setelah beberapa pertempuran dan pertarungan yang memakan korban, terutama pertempuran Kirtipura, ia berhasil menaklukkan lembah Kathmandu pada tahun 1769. Pater Giuseppe menjadi saksi langsung kemenangan Prithvi Narayan Shah dan menuliskan sebuah kesaksian yang mendetail. Pemerintahan Gurkha mencapai puncaknya ketika teritori India Utara Kerajaan Kumaon dan Kerajaan Garuhal di timur, hingga Sikkim di barat, masuk ke dalam kendali Nepal. Terjadi sebuah persengketaan dengan Tibet mengenai kendali perlintasan pegunungan dan pedalaman lembah Tingri di Tibet, hingga akhirnya memaksa dinasti Qing di Tiongkok untuk berperang dalam Perang Sino-Nepal. Pada akhirnya, pihak Nepal terpaksa mundur dan membayar reparasi perang kepada Beijing. Persengketaan antara kerajaan Nepal dengan perusahaan Hindia Timur Britania tentang kendali negara-negara di perbatasan Nepal berujung pada Perang Anglo-Nepal, 1815-16. Pada awalnya, orang Inggris menganggap rendah orang Nepal dan akhirnya mereka kalah, hingga harus menambahkan jumlah tentara dari yang mereka rencanakan. Perang ini berakhir dengan perjanjian Sugauli, yang mengembalikan daerah-daerah yang baru diambil Nepal, serta hak untuk merekrut tentara. Tanah kaum Madasi yang mendukung perusahaan Hindia Timur Britania dikembalikan sebagai hadiah bagi Nepal. Faksionalisme di keluarga kerajaan menyebabkan ketidakstabilan. Pada tahun 1846, ditemukan suatu rencana yang mengatakan bahwa ratu yang waktu itu memimpin hendak membuang Yun Bahadur Kunwar, seorang pimpinan militer yang cepat naik kariernya. Hal ini berujung pada pembunuhan massal Kot. Pertarungan bersenjata antara personel militer dan birokrat yang setia pada ratu berujung pada pembunuhan beberapa ratus pangeran di seluruh negeri.
Yun Bahadur Kunwar menang dan menciptakan dinasti Rana. Ia kemudian dikenal sebagai Yun Bahadur Rana. Raja kemudian dijadikan sebagai figur simbolis, dan peran Perdana Menteri dibuat penting dan turun-temurun. Kaum Rana amat pro-Inggris dan membantu mereka pada pemberontakan di India 1857, dan kemudian di kedua Perang Dunia. Beberapa bagian daerah Terai, yang berisi orang non-Nepal, diberikan kepada Nepal oleh Inggris, sebagai simbol persahabatan untuk bantuan militernya menjaga kendali Inggris di India selama pemberontakan. Pada tahun 1923, Britania Raya dan Nepal menandatangani perjanjian persahabatan formal yang mengungguli perjanjian Subgauli tahun 1816. Perbudakan legal di Nepal dibatalkan pada tahun 1924. Namun demikian, di Nepal masa kini, ada sekitar 234.600 orang, sekitar 0,82%, yang diperbudak. Perbudakan akibat hutang, bahkan yang termasuk anak penghutang, adalah masalah sosial besar di daerah Terai. Kepemimpinan Rana syarat dengan tirani, kebobrokan moral, eksploitasi ekonomi, serta persekusi agama. Pada akhir tahun 1940-an, gerakan serta partai politik pro-demokrasi yang baru muncul di Nepal amat kritis terhadap otokrasi Rana. Sementara itu, dengan invasi Tibet oleh Tiongkok pada tahun 1950-an, India mulai mencoba menyeimbangkan ancaman militer yang mulai muncul di bagian utaranya dengan mendekati Nepal. India mensponsori Raja Tribhuvan, yang memimpin dari tahun 1911-55, sebagai pemimpin baru Nepal pada tahun 1951, serta sebuah pemerintahan baru, yang terutama terdiri dari Kongres Nepal, dan mengakhiri hegemoni Rana di dalam kerajaan. Setelah beberapa tahun berseteru mengenai kekuasaan antara raja dan pemerintah, Raja Mahendra, yang memimpin 1955-72, kemudian membatalkan eksperimen demokrasi pada tahun 1959 dan sistem non-partai Panchayat didirikan untuk memimpin Nepal hingga tahun 1989, ketika Jan Andolan, Gerakan Rakyat, memaksa Raja Birendra memimpin 1972 sampai 2001 untuk menerima reformasi konstitusional dan menciptakan parlemen multipartai yang mulai beroperasi pada Mei 1991. Pada tahun 1991-92, Bhutan mendeportasi kira-kira 100.000 warga negara Bhutan berketurunan Nepal. Sejak saat itu, mereka tinggal di 7 kamp pengungsi di Nepal Timur. Pada tahun 1996, Partai Komunis Nepal mulai mengadakan pergerakan bersenjata untuk mengubah sistem parlementer kerajaan dengan Republik Rakyat. Terjadilah perang sipil Nepal dan lebih dari 12.000 orang meninggal. Pada 1 Juni 2011, terjadi pembunuhan massal di istana kerajaan. Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan 7 anggota kerajaan lainnya mati terbunuh. Pelakunya diperkirakan adalah Pangeran Dipendra, yang diduga bunuh diri tidak lama kemudian. Pembunuhan massal ini konon adalah respons Dipendra terhadap pelarangan orang tuanya untuk menikahi istrinya. Namun demikian, terdapat spekulasi dan keraguan warga Nepal tentang siapa yang bertanggung jawab. Setelah pembunuhan massal itu terjadi, saudara laki-laki Raja Birendra, Gyanendra, mendapatkan takhta. Pada 1 Februari 2005, Raja Gyanendra membatalkan pemerintahan dan mengambil kekuasaan eksekutif penuh untuk menghabisi gerakan bersenjata Maois. Akan tetapi, inisiatif ini tidak berhasil karena kaum Maui sudah kuat bertahan di sejumlah besar perbatasan negeri, namun mereka belum bisa mengalahkan militer dari kota-kota besar. Pada September 2005, kaum Maois mendeklarasikan gencatan senjata 3 bulan untuk melakukan negosiasi. Sebagai hasil dari pergerakan demokrasi tahun 2006, Raja Gyanendra setuju untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006,
Majelis Representasi Rakyat yang dibubarkan kembali didirikan. Dengan otoritas kedaulatan yang baru didapat, majelis itu kemudian melakukan voting dan menentukan bahwa kekuasaan raja harus dipersempit dan Nepal dinyatakan sebagai negara sekuler, mengakhiri status resmi Nepal sebagai kerajaan Hindu, pada 18 Mei 2006. Pada 28 Desember 2007, Parlemen merilis undang-undang yang mengamandemen pasal 159. Konstitusi, mengganti kata-kata hukum mengenai raja menjadi hukum mengenai kepala negara, mendeklarasikan Nepal sebagai sebuah republik federal, dan dengan demikian membatalkan monarki. Undang-undang ini memiliki kekuasaan hukum sejak 28 Mei 2008. Republik Nepal, 2008. Masa kini, Partai Komunis Nepal memenangkan jumlah kursi terbanyak di pemilihan Majelis Konstituen pada 10 April 2008. Mereka mendirikan sebuah pemerintahan koalisi dengan hampir seluruh partai di Majelis Konstituen. Meskipun terjadi aksi kekerasan pada masa pra-pemilihan, akan tetapi pemilihan itu sendiri bersifat damai dan dijalankan dengan baik. Majelis yang baru dibangun ini melakukan rapat di Kathmandu pada 28 Mei 2008. Setelah melakukan polling pada 564 anggota Majelis Konstituen, 560 orang menyatakan mendirikan pemerintahan baru. Partai monarkis, Partai Rastria Prajatantra, yang memiliki 4 perwakilan di majelis, menyatakan ketidaksetujuannya. Di titik itu dinyatakan bahwa Nepal telah menjadi negara republik demokratis yang sekuler dan inklusif. Pemerintah kemudian menyatakan tanggal 28 sampai 30 Mei sebagai hari libur. Raja diberikan waktu 15 hari untuk meninggalkan Istana Narayan Hiti, agar istana itu dapat dibuka untuk umum sebagai sebuah museum. Namun demikian, perseteruan politik dan pertarungan kekuasaan yang muncul darinya terus ada di Nepal. Pada bulan Mei 2009, pemerintahan Maois dijatuhkan dan pemerintahan koalisi lain, dengan semua partai politik besar kecuali Partai Maois, pun terbentuk. Madhav Kumar Nepal dari Partai Komunis Nepal, Marxis-Leninis, menjadi Perdana Menteri Pemerintahan koalisi ini. Pada bulan Februari 2011, pemerintahan Madhav Kumar Nepal pun dibubarkan dan Jalanat Hanal dari Partai Komunis Nepal, Marxis-Leninis, dijadikan Perdana Menteri. Pada bulan Agustus 2011, pemerintahan Jalanat Hanal dibubarkan dan Baburam Bhattarai dari Partai Komunis Nepal, Maois, dijadikan Perdana Menteri. Partai politik yang ada gagal menciptakan konstitusi dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini berujuk pada pembubaran Majelis Konstituen, untuk menciptakan pemilihan-pemilihan baru agar terjadi mandat politik baru. Berlawanan dengan teori pemisahan kekuasaan, Hakim Agung waktu itu, Khil Rajaratni, dinyatakan sebagai pimpinan pemerintahan sementara. Di bawah kepemimpinan Rajini, terjadi pemilihan umum Majelis Konstituen yang damai. Kekuatan-kekuatan utama di Majelis Konstituen yang sebelumnya, yaitu PKN Maois dan partai-partai Madasi, pun terpuruk hingga posisi 3 dan lebih rendah. Pada bulan Februari 2014, setelah terjadi konsensus antara 2 partai besar di Majelis Konstituen, Sushil Koirala dijadikan Perdana Menteri Nepal yang baru. Pada 25 April 2015, gempa bumi 7,8 Richter terjadi di Nepal. 2 bulan kemudian, pada tanggal 12 Mei, kembali terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,3 Richter, yang memakan korban meninggal sebanyak 8.500 orang dan korban cedera 21.000 orang. Pada tanggal 20 September 2015, konstitusi baru, Konstitusi Nepal 2015 disampaikan Presiden Rambaran Yadav di Majelis Konstituen. Majelis ini kemudian dijadikan parlemen legislatif oleh Ketua Majelis pada saat itu. Konstitusi Nepal yang baru praktis mengubah Nepal menjadi sebuah republik demokratis federal dengan 7 negara bagian yang belum bernama. Pada bulan Oktober 2015, Bidya Devi Bandari dinominasikan sebagai